Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Dalam kesempatan ini Ibu akan menjelaskan terkait dengan peran MSDM dalam perumusan strategi. Ya. Dalam peran MSDM dalam perumusan strategi itu dapat dibedakan menjadi 4 ya, 4 tingkat integrasi ya, dalam fungsi MSDM dengan fungsi manajemen strategi ya. Yang pertama adalah hubungan administrasi, yang kedua hubungan satu arah, yang ketiga hubungan dua arah ya, dan yang keempat adalah hubungan integratif ya. Hubungan administrasi ya. Yang pertama adalah hubungan administratif ya, itu memperhatikan fungsi MSDM difokuskan pada aktivitas sehari-hari ya. Departemen SDM ya, terpisah dari unsur-unsur proses manajemen strategi ya. Yang ketiga adalah Departemen SDM ya, itu hanya terlibat pada pekerjaan administratif yang tidak terkait dengan kebutuhan bisnis inti suatu perusahaan ya. Itu untuk hubungan administratif ya. Sedangkan untuk hubungan satu arah ya, peran fungsi MSDM itu merancang sistem-sistem ya, sistem-sistem atau program-program yang menerapkan rencana strategis ya. Yang kedua adalah hubungan ya. Hubungan ini dapat menjadi kendala perusahaan dalam mempertimbangkan masalah-masalah SDM pada saat perumusan rencana strategis ya. Itu hubungan satu arah ya. Untuk hubungan dua arah itu ya, yang pertama yaitu memungkinkan adanya pertimbangan masalah-masalah SDM dalam proses perumusan strategi ya. Yang kedua adalah integrasi ya. Integrasi itu adalah tim perencana strategis ya, menginformasikan fungsi MSDM ya, itu sebagai strategi yang dipertimbangkan dalam perusahaan ya, dalam perusahaan. Kemudian para eksekutif MSDM menganalisis dampak-dampak SDM ya dari berbagai strategi ya. Setelah itu keputusan strategi dibuat rencana strategis diteruskan kepada eksekutif MSDM ya, yang mengembangkan program untuk diterapkan ya. Yang ketiga tadi adalah hubungan integratif ya. Yang pertama hubungan integratif itu ya, itu bersifat dinamis ya, dan banyak segi berdasarkan interaksi terus menerus daripada interaksi yang berurutan ya. Fungsi-fungsi MSDM itu dibangun langsung ke dalam proses-proses perumusan dan pelaksanaan strategi ya. Jadi ada 3 tadi ya, ada 4 ada 4 peran ya, 4 peran daripada MSDM dalam perumusan strategi ya. Terus Ibu lanjutkan ke audit SDM ya. Audit SDM merupakan tindak lanjut dari realisasi perencanaan yang telah dilakukan ya, Kepentingan audit bagi perusahaan ya, itu adalah untuk mengetahui ya. Yang pertama adalah presensi karyawan ya. Yang kedua menetapkan besarnya kompensasi karyawan ya.
Yang ketiga adalah kreativitas dan perilaku karyawan. Ya. Yang keempat adalah menerapkan apakah karyawan perlu dimutasi atau tidak. Ya. Jadi yang keempat tadi menetapkan apakah karyawan itu perlu dimutasi, ya, atau diberhentikan. Ya. Dan yang kelima, apakah karyawan dapat bekerja sama dengan karyawan yang lain. Ya. Itu adalah kepentingan audit SDM. Ya. Kepentingan audit bagi SDM, ya, itu yang pertama untuk memenuhi kepuasan ego manusia. Ya. Contohnya ingin mau diperhatikan, ya, dan dapat nilai atau pujian dari hasil kerjanya. Ya. Yang kedua adalah karyawan ingin mengetahui apakah prestasi karyawan, ya, prestasi kerja karyawan itu lebih baik daripada karyawan yang lain. Ya. Yang ketiga untuk kepentingan jasa dan promosi. Ya. Yang keempat mengakrabkan hubungan para karyawan dengan pimpinan. Ya. Tujuan audit SDM, ya. Yang A, ya, apakah pelaksanaan dari hasil kerja karyawan itu sudah sesuai dengan rencana, ya. Jadi tujuannya itu pelaksanaan hasil kerja karyawan itu sudah sesuai dengan rencana atau belum, ya. Yang B, apakah semua karyawan dapat menyelesaikan job description dengan baik dan tepat waktu, ya. Yang C, sebagai pedoman penentuan besarnya balas jasa kepada setiap karyawan. Ya. Yang D, dasar pertimbangan pemberian pujian atau hukuman kepada setiap karyawan. Ya. Yang E, ya, dasar pertimbangan pelaksanaan mutasi vertikal, ya, atau promosi atau demosi, ya, itu dari horizontal atau alih tugas. Ya, itu adalah tujuan audit SDM. Ya. Terus ada lagi tambahannya, itu masih ada beberapa lagi. Tadi dari E, ya, sekarang yang ke F, ya, itu untuk memotivasi, ya, untuk memotivasi peningkatan semangat kerja, ya, prestasi kerja dan disiplin kerja. Ya. Yang ke H, untuk menghindari terjadinya kesalahan, ya, dan tindakan perbaikan dapat dilakukan secepatnya. Ya. Jadi menghindari terjadinya kesalahan, ya, jika ada kesalahan segera untuk diperbaiki. Ya. Yang H, ya, dasar pertimbangan, ya, ikut sertanya karyawan mengikuti pengembangan. Ya. Contohnya adanya pelatihan atau pendidikan. Ya. Yang I, memenuhi ego dan kepuasan dengan memperhatikan nilai. Ya. Yang J, sebagai pedoman dalam melaksanakan seleksi penerimaan karyawan di masa yang akan datang. Ya. Yang K, dasar penilaian, ya, dasar penilaian kembali rencana SDM, ya, dasar penilaian kembali rencana SDM itu atau sudah baik atau masih perlu disempurnakan. Ya. Pelaksanaan audit SDM, ya, itu dilakukan oleh atasan langsung, ya. Yang pertama atasan langsung dan manajer urusan SDM. Ya. Yang kedua secara formalitas atau informal. Ya. Yang selanjutnya adalah audit formal oleh atasan langsung. Ya. Yang berikutnya adalah audit informal, itu dilakukan oleh masyarakat. Ya. Sedangkan audit SDM baru dimiliki arti jika ada tindakan lanjut dari hasilnya. Nah, tindakan lanjut SDM
itu seperti apa ya? Yang pertama adalah apabila nilai auditnya baik ya, diberikan kenaikan balas jasa ya, contohnya kasih gaji dan atau kesejahteraan karyawan. Terus dipromosikan ya, dipromosikan atau mendapat penghargaan ya, seperti contohnya bintang jasa atau piagam ya, atau hadiah dan sebagainya ya. Yang kedua, jika nilai auditnya kurang atau jelek, dikenakan hukuman ya, seperti gajinya tidak dinaikkan ya, demosi atau diberhentikan ya. Dilanjutkan ke ruang lingkup audit SDM ya. Yang pertama dengan cara sistem metode penilaian ya, sistem metode penilaian ya. Jadi penilaian harus diinformasikan secara jelas ya, secara jelas kepada karyawan supaya mereka mengetahui ya. Yang kedua adalah what ya, what itu atau apa ya, apa yang dinilai yaitu prestasi kerja, perilaku, kesetiaan ya, kejujuran, kerjasama dengan pimpinan, royalitas ya, royalitas saat sekarang ya, atau potensi yang akan datang, sifat dan hasil kerjanya ya. Yang ketiga adalah kenapa ya? Kenapa dinilai untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan ya, untuk kepentingan pengembangan ya. Yang berikutnya adalah where ya, where di mana ya, di mana dinilai ya, yaitu di dalam atau di luar pekerjaan ya. Yang berikutnya adalah when ya, kenapa, kapan ya, kapan dinilai secara periodik ya, atau secara formal atau secara terus menerus atau informal ya. Siapa ya, siapa yang dinilai ya? Itu yang dinilai adalah metode tradisional atau modern ya. Tradisional itu seperti apa ya, contohnya di situ adalah rating scale ya, rating scale, employer impression, alternative ranking, parent comparison ya. Sedangkan modern itu seperti apa ya? Modern itu yaitu seperti assessment, counter, dan manajemen by objektif atau manajemen berdasarkan sasaran ya. Saya kira itu yang Ibu bisa jelaskan terkait dengan peran MSDM ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.